Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Summa salatu wassalamu ala la nabiyya ba'da. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du al-mukarramun, para kiai, tuan guru, para asatidzah yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Ini musola apa yang namanya? Pengurus musola Al-Makmur, panitia penyelenggara, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya saya bisa bersilaturahmi, memenuhi undangan panitia di dalam acara yang sama. Mudah-mudahan hadir duduknya kita pada kesempatan pagi ini, dari mulai syuruk matahari sampai duha matahari, bahkan sampai terbit sang mentari. Mudah-mudahan insya Allah hadir duduknya kita di tempat ini akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata kalimat yang pantas kita sampaikan melalui ucapan syukur yang mendalam kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita yang tiada terhitung akan jumlah dan banyaknya, yang sampai saat detik hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan yang sekaligus dibimbing kehidupan kita bisa kumpul duduk seperti ini. Insya Allah dengan satu langkah upaya yang mulia, dengan melalui ucapan syukur yang mendalam melalui kalimat Alhamdulillah. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, tak terasa waktu berjalan di tengah-tengah kita. Sekarang kita sudah berada di minggu-minggu terakhir di bulan Sya'ban. Malam Jumat kemarin kita sudah lewati nisfu Sya'ban. Sekarang waktu bergerak dan bergerak dan bergerak. Kendati pun berkurang masa hidup kita, bertambah jumlah perjalanan sejarah daripada catatan langkah kita hidup di alam ini. Ada satu harapan yang kita nanti, apa tidak lain dan tidak bukan, harapan kita adalah mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Insya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Harapan kita kepada Allah di tengah perjalanan Sya'ban yang akan kita akhiri, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bisa hidup di alam dunia sampai kita nanti datangnya waktu bulan Ramadan. Mau apa mau? Kepengen apa kepengen? Yang kita kepengen, kita rindukan bukan kita punya presiden ganti-ganti, tapi kepengen kita punya ketemu bulan Ramadan. Betul-betul. Urusan ganti presiden, ganti pemimpin, kalau enak kita terusin, kagak enak jangan kita pilih. Betul-betul. Iya Pak iya. Tapi kalau Ramadan pilihan kita umat Islam, benar? Ramadan pilihan kita umat Rasul.
Ramadan pilihan kita selaku umat yang ada di akhir zaman, yang Allah tidak akan berikan kepada umat-umat yang lain kecuali umat baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya, milih Ramadan, milih Jokowi? Pilih Ramadan, pilih Jokowi? Milihnya Ramadan. Kagak ada yang milih Jokowi. Ya ambong sih, udah 2 kali pakai mau nambah. Ya, kalau ketua kita nggak usah pakai disuruh, dia mah 10 periode juga nggak apa-apa. Ya Pak ya, kalau Jokowi mau udah ada 2 periode aja nyakitin mulu. Baik, dan ngomong begitu radikal. Lagunya kayak Namrud. Lagunya kayak siapa? Namrud. Ya kagak paham gue ngomong begini. Lah kenapa Ustaz doang bilang radikal? Pendeta, pastor, biksu nggak berani bilang radikal. Betul-betul? Iya Pak iya. Kata Jokowi saya kagak ngomong Pak. Yang ngomong anak buah lo. Apa bedanya lo sama anak buah lo? Gue jadi pagi-pagi jadi begini. Makan apa? Makan tahu gue. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Ini kan nikmat Allah kita bisa berjumpa. Sebab kata Nabi, nikmatani maghbunun ala ummati. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan kepada umat. Orang kagak ingat tuh nikmat. Orang lupa sama itu nikmat. Yang dipikirin cuman yang namanya materi. Tapi nikmat yang paling mahal ada 2 perkara. Yang pertama, tulal umri wasahah. Yang pertama adalah panjang. Alhamdulillah. Ada orang yang jual umur. Ada nggak orang yang jual umur? Yang ngobyekin umur banyak. Yang ngobyekin umur banyak nggak? Banyak. Jangankan yang hidup, orang mati aja masih diduitin kemarin lagi zaman COVID. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya alhamdulillah dengan ada umur kita bisa ketemu. Nggak ada umur, apalagi lagi musim COVID, dokter ame rumah sakit pada punya duit. Nih kiai ngomong pagi-pagi nyasar mabuk, makan apa ya? Bukan nyasar, gue ngebuka nih. Ya Pak ya? Benar-benar. Sampai saya bilang kita ketakutan mati kemarin. Padahal yang punya urusan hidup Allah. Yang kasih kita mati Allah. Kita sholat tiap hari kita baca. Kenapa kita kurang yakin? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau dalam ilmu nahwu lamnya lil istighraq. Kalau udah istighraq milik Allah yang mendalam, nggak ada yang bisa intervensi. Mati punya Allah, hidup punya Allah. Nggak ada orang bisa menghidupkan, nggak ada orang bisa mematikan. Yang menentukan adalah wah, dalamnya urusan. Kalau begini kesinggung semua deh nih. Lu sih ngundang gua kejebak lo. Habis kan gua kalau ngomong begini di TV dibatas ya. Gak boleh Pak, keras-keras dikit. Apa kita nikung dikit juga. Produser kedip aja. Kiai gimana? Udah puyang aja dah. Makanya gua kayak orang dendam banget kalau dioper. Gua sikat habis urusan belakangan. Betul-betul. Di TV kencangan dikit. Paling-paling kalau di demokrasi. Kebetulan tuh buzzernya ada. Gua toyor langsung mukanya. Sampai kemarin viral banget, saya habis kesel banget. Urusan wayang diributin, yang ributin dia pada. Apa saya bilang masih muliaan mah wayang ketimbang buzzer. Wayang mah begitu-begitu bisa ngasih kehidupan mah dalang. Lah kalau buzzer nyari kehidupan, tukang adu domba, setan bener. Betul-betul.
Ini biasanya bazar-bazar suka ada di pengajian nih. Banyak kagak? Banyak kagak? Makanya gue pengen buru-buru cepat aja tahun 2024 ya. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah bukan pengen tahun barunya, pengen cepat ganti. Mudah-mudahan si Anies jadi presiden. Insya Allah. Mau pilih siapa lo? Anies. Biar tahu diri orang Jakarta. Orang Jakarta milih orang Jawa Tengah. Goblok lo. Sewot gue jadinya. Gak ada terima kasihnya masih Anies loh. Coba yang bikin ini pengajian subuh. Tadi saya ngomong. Ini berkahnya Fauzi Bowo. Ini adalah warisannya Fauzi Bowo. Orang Islam punya warisan. Fauzi Bowo istrinya orang Betawi. Fauzi Bowo orang Betawi. Dia orang ahli sunnah wal jamaah. Apa yang diberikan? Nih perda pengajian subuh. Apa warisan Jokowi jadi gubernur? Kagot no. Warisan Jokowi apaan? Kagot. Nyari kabel. Yang bener. Ini warisan siapa nih sama kita? Warisan siapa nih? Warisan siapa? Prabowo lagi. Macan ompong. Prabowo ngomongin. Udah KM dah sama gue dah. Capek gue ngeliatin yang begitu. Samanya aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ketemu kita. Ada dua nikmat. Yang pertama Allah berikan panjang umur. Gak ada yang jual. Waktu punya Allah. Gak ada hidup memang real. Tapi penuh misteri. Nyata kita di alam dunia. Mana Pak yang misteri? Usia. Misteri. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jangankan kita bicara tentang mati, besok yang bakal terjadi di tengah-tengah hidup kita ada yang pernah tahu. Orang nggak bisa meramalkan tentang Rusia dan Ukraina. Orang nggak tahu bagaimana akan terjadi belahan dunia Eropa sana. Tapi tiba-tiba apa yang muncul? Ceknya yang begitu diramalkan. Betul-betul terjadi. Apa gerangan? Itulah perjalanan hidup yang Allah tentukan. Tidak ada yang tahu. Apalagi kita. Segitu orang ahli teknologi. Dokter bisa ngelamar. Bisa yang namanya dia diagnosa tentang penyakit. Tapi itu dokter tahu nggak tentang diagnosa tentang kematian? Buktinya yang kita lihat kemarin yang lihat. Datang itu COVID. Banyak itu korban. Orang gila nggak kena COVID. Orang gila nggak pakai masker Pak. Celana aja dia kagak pakai. Herannya nggak kena COVID. Bingung kan kita? Oh nggak bebas COVID. Gila. Makanya kita dibikin gila ketakutan sama COVID. Orang gila nggak ada kena COVID. Sampai-sampai itu perawat dokter yang udah pakai baju APD ngurusin orang yang kena COVID, dia sendiri yang mati. Siapa yang tahu tuh umur kecuali Allah. Maka bersyukur kita, alhamdulillah kita masih panjang umur. Alhamdulillah. Ini nikmat yang paling termahal. Sebab nggak ada yang jual, nggak ada yang ngontrakin, kagak ada yang sewain, kagak ada yang gantiin, kagak ada yang jual kecuali Allah yang kasih kepada kita. Maka kita tinggal pasrah, nyerahkan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Cuman itu kuncinya. Yang kedua as-sihah. Allah kasih kita sehat. Allah kasih kita sehat. Yang bikin penyakit manusia apa Allah? Yang kasih penyakit manusia apa Allah? Yang kasih penyakit manusia apa Allah? Yang menentukan orang sakit manusia apa Allah? Allah yang kasih. Adapun itu semuanya adalah sebab. Sebab boleh ada,
likulli syai'in sababa fa atba'as sababa. Pasti ada sebabnya, tapi sebab tidak menentukan. Orang boleh kena COVID, tapi COVID bukan menentukan. Yang menentukan siapa? Tadi saya bilang orang gila gak kena penyakit, orang gila gak kena COVID, orang gila gak kena virus, orang gila gak kena yang namanya virus yang menakutkan, gak kena delta, gak kena omikron, gak bakal kena popcorn. Betul apa betul? Boleh rekam tapi jangan masukin ke YouTube ya. Awas lo masukin ke YouTube lo, gua denda lo. Bukan begitu, kadang-kadang dia masuk YouTube ntar dipotong sono potong sini jadi viral dah. Masuk ke TikTok. Ya kacau urusan. Emang zaman lagi singit begini, yang mana kira-kira lagi begini kan tukang gorengan kagak lah, apa namanya lagi banyak banget. Gara-gara minyak goreng habis dibuat ngegoreng mulu. Makanya ngurus minyak goreng mahal. Saya bilang sampai saya bingung kemarin Pak, kasihan negeri kita ratusan juta hektar punya kebun sawit, rakyatnya antri beli minyak goreng. Minyak goreng ngomong nih. No, ibu-ibu di belakang ngerasain. Apalagi besok kita mau bulan puasa. Emang makanan kita kalau buka yang namanya pakai gorengan. Nah sekarang kalau udah 23.000, 24.000 itu minyak goreng seleternya. Besok kita makan bukan lagi yang namanya gorengan, rebusan. Bakwan rebus. Apa namanya? Bakwan rebus. Nah, bakwan rebus kita buka puasa sama sambal, pakai yang namanya sambal kacang. Kasih limau. Masya Allah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Es kelapa kita sedot, teh manis kita embat, korma kita sikat. Apa selanjutnya? Gorengan. Ya. Besok kagak ada rebusan. Ratusan juta hektar, bukan sedikit. Jangankan kita bicara yang namanya di luar Pulau Jawa, di Pulau Jawa aja ratusan hektar. Itu minyak goreng, itu pengusaha-pengusaha yang namanya tukang nanam perkebunan, itu HGU, hak guna usaha, tanahnya punya negara, bukan punya pribadi. Tapi kenapa negara nggak bisa ngatur? Nah ini yang gue tanya. Bimoli punya kebun minyak goreng di Sumatera 127.000 hektar. Gua buka kartunya. Gua juga punya kebun sawit biar begini. Bukan Ustaz ecek-ecek. Apa Pak? Itu HGU yang dia punya. Sania punya siapa? Itu punya grup sawit. Berapa ratus ribu hektar dia punya? Dari mulai Tapanuli sampai terus dia menuju sampai Aceh Tengah. Kurang lebih ada 1.270 hektar. Makanya sampai minyak goreng antri. Ini bukan lagi kayak model tikus mati di lumbung padi, tapi kayak ayam mati di lumbung padi. Mestinya pemimpin negara kayak begini malu kita. Produsen terbesar minyak sawit di dunia Indonesia, tapi rakyatnya susah nyari minyak goreng. Baru kali ini terjadi di antara presiden. Kalau zaman dulu, zaman Soekarno wajar kita masih revolusi, masih kita baru merdeka. Sejelek-jeleknya zaman Pak Harto, nggak ada orang antri minyak goreng, betul apa betul? Iya apa iya? Benar apa benar? Sejelek-jeleknya zaman Habibie yang baru pergantian, kagak ada orang antri minyak goreng. Sejelek-jeleknya Gus Dur, walaupun sebentar jadi presiden, ada nggak orang antri minyak goreng? Ada kagak? Apa kita kudu makan jalan tol mulu? Bego lu otaknya.
Sewot gue. Minyak goreng gue antri Pak. Cuma di mana? Cuma di mana? Di Indonesia. Kebunnya banyak. Pengusahanya banyak. Pemerintah kagak bisa ngatur. Padahal itu punya negara. Makanya DPR jangan bisa marah-marah doang. Ini udah melanggar pasal 33 ayat 1. Ngomong politik gue duluan bermain politik. Lo belum pada gede, Jokowi belum kenal partai. Sumarno Sapi dari tahun 87 udah duduk di partai. Gue buka kartu gue deh. Pengalaman Pak. Pada ecek-ecek semua kelakuannya. Dasar politikus. Lagunya pada kayak tikus. Yang ujung-ujungan rakyat dibikin mampus. Enggak berani. SBY begitu-gitu pada waktu saat dia menentang Kementerian Kesehatan. Dengan apa WHO. Kita sama COVID kagak berani ngikutin WHO yang namanya menentang. Sebab dibalik semua itu memang kadang saya bilang. Yang penyakit itu sebab tapi yang mematikan itu Allah. Yang nentukan orang sakit siapa? Allah. Kita percaya ada virus. Kita yakin ada virus. Karena manusia punya dalamnya ada bakteri. Setiap ada bakteri pasti ada virus. Tapi yang menentukan sakit manusia bukan karena si virus. Siapa? Siapa? Biar paham loh. Kita baca tuh kaidah. Kita baca itu tauhid. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin wa bil Qur'ani wa bil Ka'bati wa bil mu'minina ikhwana wa tabarrakna min kulli dinin yukhalifu dinar. Masya Allah. Saya sedih kemarin Pak 2 tahun. Gara-gara cuman urusan sakit. Sholat kita aja pakai diatur. Sapu direnggang. Halo. Halo. Iya apa iya? Ini benar apa benar? Padahal kan Nabi suruh fakum paina taswiyatas suku min tamamis salat. Makasih ya Bang. Paham aja ente. Dari tadi ngapa jangan nungguin gua keringetan. Gue disuruh keringatan, gue disuruh disiksa dulu, gue dikasih tisu. Ya emang begitu rata-rata. Makanya Ustadz mah dikasih makannya belakangan, suruh ngaji dulu. Enggak, panitia urusan begini jangan dipikirin. Ada ya syukur, enggak ada ya alhamdulillah. Ya udah Pak kemari dari tadi kita sekali datang Pak. Emang begitu kelakuannya. Alhamdulillah. Kenapa diganti? Taruh aja dua-duanya. Lanjut. Terus. Syukuri nikmat Allah. Alhamdulillah. Tapi jangan hanya bisa bersyukur penting memiliki keyakinan kembalikan kepada Allah. Apa kita kembalikan kepada Allah? Kan kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, tapi kita mau kembali gak sama Allah? Mau gak kembali sama Allah? Mau gak kita kembalikan sama Allah? Yang paling berat ketika kita mau kembalikan kepada Allah, ini yang paling susah. Makanya itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Nanti kalau balagonya tanya sama Kiai. Itu termasuk siap tibakul kalam yang seperti apa? Luar biasa. Kalau saya ngaji, saya terangkan kita berbalagonya sama tatanan mantiknya nggak cukup 3 jam. Berapa duit gue dibayarnya? Kontraknya aja belum jelas. Kalau di TV ketahuan. Setahun sekian M gue kebicara juga enak. Kalau di mana gue untung-untungan. Nah, aja berhitungan begitu. Kayak bukan berhitungan. Sekarang emang zamannya bukan ngitung. Kalkulator.
Enggak jadi pikirin itu mah. Kan ini kan karena waktu Pak. Kalau saya jelasin semua enggak waktu kelar. Saya juga dari sini harus nanti berangkat lagi karena ini hari acara live nanti di Cibubur. Makanya ntar kita terusin di TV aja setengah jam, setengah 8 kelar. Oke? Insya Allah nanti acara live nanti malam Rabu juga acara live juga. Jadi nanti kita lanjutkan di videoan, gak usah panjang-panjang. Setuju? Udah besoknya aja ya, gue pulang. Kita sadar semua punya Allah. Tapi ketika yang namanya kita mau kembalikan kepada Allah, segala permasalahan berat. Kenapa? Ada ego manusia. Makanya Allah datangkan peristiwa itu kepada siapa? Hanya kepada junjungan anak baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Sampai terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Di antara para nabi dan rasul, 25 nabi Allah utus, 25 rasul Allah angkat untuk menyampaikan dakwahnya. Cuma baginda Rasul yang betul-betul mengembalikan segala permasalahan yang dihadapinya, tidak dengan yang namanya emosional, tapi dia kembali kepada Allah. Walaupun Nabi enggak pernah minta fasilitas, innalillah, semuanya milik Allah. Apa Nabi pernah minta fasilitas? Nabi-nabi yang lain, apalagi Nabi Sulaiman, in kuntu nabiyan, kalau aku jadikan nabi, wa rasulan, kalau kau angkat aku sebagai rasul. Apa Nabi Sulaiman minta? Faktini ilman, minta ilmu. Kalau saya jadi pimpinan umat goblok, saya ditipu mulu sama umat saya. Saya jadi pemimpin tolol, saya diatur sama penguasa, sama pengusaha. Akhirnya saya nanti jadi pemimpin-pemimpin yang di bawah ketiak pengusaha. Kata siapa? Nabi Sulaiman. Itu kesinggung aja. Makanya Nabi Sulaiman minta ilmu. Udah dikasih ilmu, Nabi Sulaiman minta lagi. Pak Bini malah. Kalau saya cuma punya ilmu doang, banda kagak, alimnya doang, pinternya doang, hidup saya susah. Akhirnya apa? Saya ntar ngemis sama orang kaya. Nah kalau ustadz susah, ustadz cintangan sama orang kaya. Ya contohnya kayak di kampung Blasono. Dia Pak. Halo. Banyak nggak ustadz yang diatur sama orang kaya? Ada kagak? Orang-orang alim istiqomah dengan ibu kita semua masing-masing. Nggak boleh kita taat sama orang karena kekayaan. Takut dapat sulusu iman. Kehilangan sepertiga iman kita cuma gara-gara kita tunduk dengan orang kaya. Hukum harus ditegakkan, aturan kita harus sampaikan. Walau karena murah, walaupun itu pahit. Saya nggak ada pun urusan sama orang kaya. Makanya saya nggak pernah kepengen hidup jadi orang kaya. Mendingan orang bahagia. Mau kaya apa mau bahagia? Mau kaya apa mau bahagia? Mau kaya apa mau bahagia? Orang kaya belum tentu bahagia. Tapi kalau orang bahagia, walaupun gak punya harta, pasti dia kaya. Nih, kayak kita pagi-pagi sekumpul. Benar-benar. Dari subuh, ibu-ibu di belakang, udah kejemur, udah pada kesiang kejemur. Mestinya ibu-ibu dikasih tenda, biar nyaman dikit. Tapi nggak apa-apa, latihan. Biar kejemur matahari. Ayam negeri aja kejemur tuh ayam sehat. Di ayam, ya Allah kena matahari itu yang negeri sehat-sehat. Lagi ibu-ibu kejemur matahari, insya Allah lemaknya kebakar. Matahari pagi utara, biarlah tadi kan dibaca wasamsi wadduha. Itu kalau dimaknai luar biasa. Allah sampai yang namanya Allah sumpah dengan al-qasam. Dengan waktu wasamsi wadduha. Kalau saya bukas tadi baca antara Ibnu Katsir, baca lagi yang namanya kita itu ya keterangan tafsir yang lainnya, belum kita baca lagi satu tafsir yang luar biasa.
Masya Allah, itu maknanya luar biasa. Orang baru ketemu olahraga pagi-pagi ngejemur matahari. Islam udah bicara 14 abad yang lalu tentang COVID. Oh, Islam udah bicara dari zaman tahun 0 udah ada virus. Cuman kita goblok mau aja digede-gedein, mau aja dibohongin, mau aja dikibulin. Bukan dikibulin virusnya, dikibulin dahsyatnya, dilencengkan akidah kita. Lebih takut sama virus ketimbang sama Allah. Betul. Ya Pak ya. Benar. Tuh masker 2 lapis dia pakai. Mana aki-aki habis makan jengkol. Dia engah. Paul, kalau goblok jangan tolol, Udin. Lu habis makan jengkol, manusia yang namanya menghirup oksigen, tapi ngeluarin karbon dioksida. Butuh nggak kita oksigen? Ini karbon dioksida kita keluarin. Kalau kita sakit boleh. Kenapa? Kita tutup supaya yang namanya udara yang kita keluarkan nggak menjadi pencemaran. Sekarang kita takut sama hawa, takut sama udara. Kalau kita takut sama udara sama hawa, makanya baca kalau sholat wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un wala fis sama wa huwas. Enggak pernah wiridan sih lu di sholat. Ada diam aja bangun. Ngelamun berkain tetelo. Orang wiridan dikatain bid'ah. Berisik, speaker. Kalau speaker bareng-bareng ke suara yang ngomong-ngomong. Berarti kalau ajan berisik. Cuman iblis yang takut sama ajan. Cuman setan yang takut sama suara ajan. Cuma iblis yang dia kocar-kacir lari dengan suara ajan. Makanya kalau ada orang anti dengan sampaikan suara ajan, anggap itu adalah untung pagi ini kalau malam. Kenapa kita nggak gini? Ya Pak ya. Isunya sih sedap dulu sih. Main-main macam-macam. Ini lagi. Apaan lagi? Orang-orang mau berperang bikin nuklir. Kita ngurusin minyak goreng aja kagak mampu. Orang-orang udah bikin nuklir. Kita ngurusin minyak goreng kagak mampu. Pret. Gaya mau 3 periode. 2 periode aja udah ngapa-ngapa ngeliat dulu. Rakyat udah kayak bujair kehilangan nggak ada airnya nih. Yang di sini nih apa? Udah gula nih, bentar lagi gula. Saya baru baca pagi ini. Ada informasi A1. Bentar lagi HET harga eceran yang namanya tertinggi untuk beras akan naik. Dari 10.235 akan naik menjadi 12.000. Kapan naiknya entar mau zakat fitrah. Lo lihat deh SPP gue dah. Ya ngerasain kan entar. Mangap lo. Ini kita mudah-mudahan panjang umur. Ini tahun 2022 bentar lagi 2023. 2023 nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan cepat 2024. Amin. Mudah-mudahan Anies jadi presiden. Setuju kagak? Orang Betawi, orang Jakarta milih siapa? Orang Betawi, orang Jakarta milih siapa? Gue setuju begini CS2 dah. Gue gak mau diundang penolak Anies, ogah gue. Takut gue remeng-remeng sama yang lain. Benar-benar? Iya Pak iya. Nah ini contohnya lo. Makan di jalan tol. Termasuk jalan tol juga bayar. Utang ongkos, minyak goreng kalah. Ya. Ruang tempe tahu. Sampai waya gini. Kebun kita luas. Tanah yang Indonesia paling tersubur. Kagak kuat nanam kedelai. Saudara-saudara. Justru kedelai adalah makanan yang paling banyak gizinya. Itu tahu tempe. Sampai detik hari ini 60% kita masih impor dari Amerika, impor dari India, impor dari Rusia. Yang tahu tuh.
Ngapain tuh Menteri Pertanian? Ngapain? Ya ganti aja dah. Capek dulu jadi presiden 2 kali ya. Juga kata pengen jadi presiden akan jadi ustad. Jadi presiden kan di demo, Gus Dur aja di demo, Gus Dur di demo. Palak dong Gus Dur, rasain lo. Tapi gara-gara itu sih demo, kiai lah di demo jadi presiden. Memang Gus Dur begitu, dia makan ngomong hari ini buat ke depan. Kalau dia ngomong hari ini buat ke depan, kalau itu mah apa? Yang di belakang habisin semua. Yang ada pada jualin. Bila yang jualin doang bikin kagak. Gitu, borok melawan Cina sama KKB aja lu kalah. Borok melawan Cina, laut pantai Cina Selatan, di Natuna, sampai yang namanya pengeboran minyak kita udah dikepung nggak bisa. Mana itu Prabowo beli alat yang begitu mahal? Kenapa nggak berani untuk gigi? Ya Allah, melawan KKB di Papua. Nggak sedikit itu yang namanya TNI kita pada meninggal dunia. Nggak sedikit yang namanya Polri kita pada wafat. Kenapa nggak berani serang langsung? Kita punya TNI terhebat di Asia. Kenapa kita nggak serang habis-habisan? Dia juga jelasan, menyatakan bukan lagi radikal, tapi mereka adalah gerakan teroris bersenjata, mengganggu ketentraman Nusantara. Mestinya tegas, sikat habis mereka yang mengganggu ketentraman negara kita. Betul kagak? Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Baru kelihatannya. Aku yang meninggal Fatur Rahman, perwira, Rada. Jarang kesini Nikolas mati. Kasihan banget, Masya Allah. Ini ada apa? Tapi di balik itu semua ada hikmah yang besar. Makanya ada satu peristiwa dialami oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad dengan Isra wal Mi'raj. Ini yang saya katakan, inna lillah wa inna ilaihi. Nabi begitu hebat, manusia yang memiliki bagaimana dikembalikan kepada Allah. Sampai Allah nyatakan dalam Quran, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Masya Allah, kalau Nabi Sulaiman tadi minta fasilitas, Nabi yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mereka menggunakan yang namanya langkah yang betul-betul emosional. Tapi kalau Nabi Allah Musa alaihissalam, dia melakukan yang namanya perlawanan yang hebat. Dia tidak melihat siapa yang membesarkannya. Dia nggak berpikir jasa, tapi kebenaran adalah kebenaran. Walaupun dibesarkan oleh Fir'aun, dirawat oleh Fir'aun, diasuh oleh Fir'aun, tapi ujungnya justru dia sendiri yang menenggelamkan Fir'aun. Hebat nggak? Hebat nggak? Kalau kita kira-kira kayak begitu bagaimana? Nggak berani sama bos minyak goreng aja tewak ya, Udin. Betul-betul. Iya Pak iya. Habis digerabak sama bos-bos minyak goreng. Iya, saya cabut HEP-nya. Harga eceran terendahnya saya cabut. Monyet. Ngapain lo gaji lu mahal-mahal? Lu tinggal di istana. Lo yang bayar rakyat. Wajar kalau rakyat bicara. Wajar kalau rakyat nuntut. Yang gaji mereka petugas-petugas negara. Siapa? Siapa? Hebat. Itu jadi mampu lagi urusannya. Yang lebih-lebih tahun 90-an saya begini. Muda lagi. Alhamdulillah. Saya akan jadi ustaz dari pertama dua. Semua amat saya kait menjadi saksi. Saya pulang ke Jakarta tahun 91. Saya lagi ceramah Kak. Ustaz Muhammad yang naik dia nongkrong saya. Waktu itu dia kontak musibah kecelakaan. Begitu turun, dia saya nggak ceramah. Saat itu bicara tentang asas Tuhan. Saya tolak bisa-bisa. Saya anti dengan hal demikian.
polisi ABRI dulu. Bukan polisi, ABRI, TNI, jaket oranye. Naik nih, kita bangun investor. Ya saya ngomong aja. Selesai, pulang saya ke Kodim. Saat Muhammad pulang dari Kodim ke rumahnya, saya pulang ke Guntur. Saya pulang ke Guntur. Di Guntur udah ada yang fatwa. Di Guntur udah ada Habib Idrus. Saya masuk. Dulu. Belum rekor. Sampai sekarang mau mengkhianati reformasi lagi. Kebangetan lo. Kebangetan kagak? Kebangetan. Jangan kayak begitu dong. Ingat jasa orang. Kalau bukan jasa ulama siapa? Ya bayar. Benar apa benar? Saya bicara begini bukan apa. Saya sayang sama rakyat. Saya sayang sama umat Islam. Saya sayang dengan bangsa yang lain. Bukan orang Islam doang yang merasa kesulitan. Bukan orang Islam aja yang merasakan kepedihan. Tapi seluruh warga negara Indonesia. Kalau udah nyangkut masalah kebijakan ekonomi. Menyangkut masalah kebijakan perut. Sama nggak perut dia sama perut kita? Sama nggak perut dia sama perut kita? Sama kagak? Wajar nggak kita bicara begini? Apa agama cuma ngomongin sholat doang? Baginda Rasul justru Isra wal Mi'raj intinya sholat. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari perjalanan perjuangan. Apa yang dia perjuangkan? Yang pertama adalah dia memperjuangkan akidah, memperjuangkan ideologi, memperjuangkan keyakinan. Bagaimana manusia diajak kembali kepada setengah 8. Dia udah siapin nasi uduk. Reklama tuh nasi uduk ini. Ya. Ini peristiwanya. Makanya kalau kita pengen dapat kehormatan. Lihat Nabi tadi saya katakan. Nabi Sulaiman dikasih modal nggak dapat kehormatan. Nabi Allah Ibrahim yang luar biasa. Allah kasih mukjizat tapi nggak dapat kehormatan. Nabi Allah Musa dari tongkatnya ada mukjizat tapi nggak diundang oleh Allah. Cukup diajak dialog oleh Allah. Wa kalama Allah Musa taklima. Cukup di Gua Tursina. Tapi junjungan alam Sayyidul Mawjud Kanjeng Nabi kita Muhammad dikasih kemuliaan kehormatan. Jibril nganterin cuma sampai mustawa. Tapi baginda Rasul sampai di mana? Tempat yang paling amat steril yang namanya Sidratil. Logika nggak bisa nerima, akal nggak bisa keakalan, agama tidak bisa pakai diukur dengan akal, keyakinan nggak bisa diukur dengan akal. Manusia akalnya terbatas, makanya alladzina yu'minuna bil. Ada urusan sholat dulu kalau bicara tentang alladzina yu'minuna bil. Yakin dengan keterbatasan. Makna gaib adalah di luar daripada indera kita, di luar daripada dimensi kita. Hidup kita cuma ada 6 dimensi: atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Dimensi yang akan dimiliki oleh kita, dimensi yang ketujuh. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Allah. Makanya dalam ilmu tauhid laisa kamitslihi. Waduh, sifat 20 keluar. Ini ada, makanya kecil bagi Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah tunjukkan bahwa Allah ada dimensi di luar daripada makhluk. Yang kedua, ketika Allah turunkan kehendaknya, ada satu syarat. Apa syaratnya? Bi'abdi, penghambaan. Mana penghambaan? Sekarang kita tanya, bagaimana Allah akan berikan kemuliaan kepada kita? Bagaimana Allah akan hormati kita? Kalau kita ngaku hamba Allah, tapi masih jadi hamba dunia. Halo? 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 Ada orang azan, mendengar suara azan. Sholat dulu apa mancing dulu? Yang lagi mancing nih.
Insya Allah orang sini sih nggak doyan mancing ya. Amin. Mending amat. Tapi alhamdulillah saya melihat perubahan luar biasa. Sampai saya ngeliat tadi ini musola, masya Allah. Ini kulitnya, ini kulit musola nih. Ini kulitnya hiaskan yang ini kulitnya kalau bikin musola lagi jadi buah. Ini kacanya aja satu selembar bukan main. Ini tandanya orang tadi wa ilaihi raji'un. Dia mau mendermakan hartanya di jalan Allah, nggak pakai berhitungan. Yang penting dia mau kembali kepada Allah. Kita semuanya sama-sama milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Rumah cakep nggak dibawa mati, kendaraan mewah nggak bakal ngantar kita sampai ke dalam kuburan. Cukup sampai kuburan. Tapi kalau sesuatu yang kita berikan ke jalan Allah, alladzina yunfikuna fi sabilillah, kita keluarkan di jalan Allah. Itu yang kita bawa, itu yang kita punya, itu yang jadi kawan, itu yang jadi penyelamat. Anak belum tentu. Kadang-kadang kita punya warisan, kita punya harta. Begitu meninggal dunia, apa tuh anak kita mikirin kita? Yang dipikirin banda kita. Betul-betul. Iya, bayar. Mikirin gak kita yang di kuburan? Mikirin gak kita yang di kuburan? Jangankan mikirin awalnya. Baru 15 hari masuk 40 hari pada main jorok-jorok. Benar apa benar? Coba kalau banda kita, dia pada rebutin kagak? Dia pada rebutin enggak? Dia pada pikirin kagak? Coba apa dia pikirin tentang sholat kita? Apa dia pikirin tentang ibadah kita? Padahal dia jalan daging kita. Padahal dia anak kita yang bisa mengkodokkan sholat bapaknya. Saudara-saudara, besok Ramadan. Kita punya orang tua enggak? Punya orang tua enggak? Kalau mau berbakti orang tua, di samping Ramadan Allah berikan pahala. Nanti bisa kita akan menjelaskan lagi. Saya cuma sepintas. Satu, kita nggak tahu orang tua kita belum pernah meninggalin sholat. Nggak cukup dengan dia. Kalau pengen jadi anak soleh, kalau pengen jadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, begitu habis sholat maghrib, sebelum kita sholat sunnah, kalau kita belum pernah meninggalkan sholat kita di waktu maghrib, kita qada maghrib kita. Habis qada maghrib kita qada maghrib orang tua kita. Ya lu hanya kacang-kacangan begini, berbuat semua. Ini kalau Ramadan aja begini nih. Agak terangin perlu. Betul. Betul. Pernah nggak ngodoin sholat orang tua? Pernah nggak ngodoin sholat orang tua? Lu jangan pada ribut warisan banda baba lu mulu. Pikirin tuh sholat orang tua lu. Saya ngomong kejam dah. Nih baba lu kalau denger meninggal dunia girang nih gua ngomong gini nih. Girang kagak? Girang kagak? Ajak anak kita, tong, ayo rapain, kodoin sholat engkau. Nah, ini yang belum orang ngomongin. Kiai ada dalilnya, jangan nanya dalil, lu ngaji lu yang benar. Percuma gua kasih dalil kalau lu kagak paham juga. Gua kasih dalil lu kagak ngerti turunannya juga. Ujung-ujungannya entar akhirnya apa? Lu pada cuma nyari dalil doang, cuma pengen menghindar, lu ngomong dia kata bid'ah lah, Nabi kagak nyontoin lah. Ya Nabi kenapa enggak mengkodok bapaknya? Karena udah dapat jaminan dari Allah. Kagak tahu kagak. Nabi Muhammad bapaknya masuk neraka, setan si Piranda. Gua pengen tahu kalian. Manusia nggak punya etika, manusia nggak punya akhlak. Naudzubillah min. Makanya saudara tolong mari kita hargai. Apa sebabnya? Karena tadi kan Nabi Muhammad satu adalah karena Rasul memiliki sandaran yang kuat kembali kepada Allah. Makanya kita kalau pengen mulia, caranya kembalikan kepada Allah. Amin. Yang kedua dikasih satu sarana. Apa sarananya? Jawaban. Apa yang Nabi bawa oleh Isra wal Mi'raj? Adalah sol. Makanya orang tak pengen mulia, orang pengen dihormati oleh Allah, orang pengen disanjung oleh Allah,
utamakan sholat. Utamakan sholat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Lagi besok bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai waktu kita. Allah kasih kesehatan. Allah kasih kekuatan. Saya ajak semua jemaah, ramaikan ini musola, ramaikan masjid-masjid kita. Jamaah kita jangan tinggalin. Ini kadang-kadang cuma gara-gara urusan imam aja lu pada berantem. Imam kagak ada gajinya, Udin. Halo, imam kagak ada gaji, nggak ada gajinya, makanya orang kadang berebut jadi imam pada main jorok-jorokan. Coba kalau jadi RT, jadi RW aja pada main dukun-dukunan, ada gajinya coba jadi imam. Dia tak lu gak maju tak. Apa? Gak ada gajinya. Gak ada gaji imam gak ada. Paling-paling juga kan sarung cap Gajah Depok, entah malam takbiran. Benar-benar. Ini kita udah jadi makmum, udah alhamdulillah. Makmum itu modal.